Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PSTIA. Di sini kami akan menjelaskan mengenai timer ataupun counter terkait tugas antarmuka dan periferal. Slide selanjutnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya, Febrian Nugroho dengan NPM 21150611108, bertindak sebagai moderator. Selanjutnya akan dimulai dari Farhad dan disusul oleh teman-teman lainnya. Silakan Farhad. Perkenalkan, nama saya Farhad Febrianto dengan NPM 21150611112. Saya Muhammad Rodin Zain dengan NPM 211506199. Perkenalkan, nama saya Murtisari Dewi dengan NPM 21150611124. Perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211506148. Baik, itulah anggota dari kelompok 7. Selanjutnya. Nah, di sini ada microcontroller arsitektur. Di sini bisa dilihat itu ada timernya yang dimulai dari T0, T1, T2. Di situ menandakan dalam microcontroller terdapat juga timernya. Nah, kemudian timer itu apa sih? Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya untuk apa sih timer ataupun counter itu. Timer merupakan suatu pencacah atau counter yang bisa menghitung naik turun. Kemudian timer juga digunakan untuk mengukur interval waktu. Nah, timer itu menghitung dari 0 ke atas untuk mengukur waktu yang berlalu, sering disebut stopwatch. Kemudian ini adalah perangkat yang menghitung mundur dari interval waktu yang ditentukan dan digunakan untuk menghasilkan penundaan waktu, misalnya jam pasir dan timer. Nah, di sini ada dua, jadi ada yang menghitung dari 0 ke atas, kemudian ada yang menghitung mundur. Nah, yang menghitung mundur itu dari interval waktu yang ditentukan. Next slide. Selanjutnya, apa itu counter? Nah, counter adalah perangkat yang menyimpan beberapa kali peristiwa atau proses tertentu terjadi. Nah, ini berhubungan dengan sinyal clock. Jadi di sini counter itu sangat berhubungan erat dengan sinyal clock karena counter menyimpan beberapa kali peristiwa atau proses tertentu. Nah, counter ini digunakan untuk menghitung peristiwa yang terjadi di luar microcontroller. Jadi counter ini tadi menyimpan dan menghitung peristiwa tetapi di luar microcontroller tersebut. Nah, dalam elektronik, pencacah dapat diimplementasikan dengan cukup mudah menggunakan rangkaian tipe register seperti flip-flop. Selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip timer. Di sini ada bilangan desimal yang diubah menjadi bilangan biner. Nah, di sini contohnya untuk 0 itu bilangan binernya 000 dan untuk 1 itu 0001. Nah, itu caranya gimana sih untuk mengubah bilangan desimal ke biner? Jadi di situ ada 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, dan 2/4. Kita ketahui bahwa 2/0 itu nilainya 1, 2/1 nilainya 2, 2/2 nilainya 4, 2/3 nilainya 8, dan 2/4 nilainya 16. Misalnya nih, kita mau buat biner dari 1, berarti berapa sih dari biner 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Berarti kan 2/0. Berarti yang kita pilih itu nilainya 1 dan yang lainnya 0. Jadi 0001. Selanjutnya contoh yang lain, misalkan nih, kita mau buat 6 ya. Berarti bilangan binernya berapa? Kita bisa menambahkan 2/2 sama 2/1 karena 4 tambah 2 nilainya 6. Jadi bisa nilainya 0 sesuai tabel, jadi nilainya 0110.
Next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Salahuddin Zain. Kepadanya, saya Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah aplikasi dari timer. Di sini terdapat contoh yaitu lampu lalu lintas otomatis. Secara prinsip kerja, kenapa bisa hidup berurutan sesuai dengan warna? Karena terdapat timer delay relay yang menentukan waktu kapan lampu merah, kuning, dan hijau itu hidup dan mati. Waktu di sini sudah ditentukan di komputer. Next. Contoh selanjutnya adalah sensor. Nah, di sini sensor pada sepeda. Sensor dipasang untuk menangani didudukan roda. Saat setiap magnet yang melewati sensor tersebut, kontak akan menutup dan membuka kembali untuk merekam jarak. Selanjutnya adalah contoh dari sensor juga untuk menghitung berapa barang yang melewati sensor tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan antara timer dan counter. Timer register pada timer bertambah untuk setiap siklus mesin. Sedangkan counter register bertambah dengan mempertimbangkan transisi 1 ke 0 yang sesuai dengan pin input eksternal T0 dan T1. Kemudian tingkat hitungan maksimum pada timer adalah 1/12 dari frekuensi osilator. Sedangkan counter hitungan maksimumnya adalah 1/24. Kemudian timer menggunakan frekuensi dari clock internal dan menghasilkan delay. Sedangkan counter menggunakan signal eksternal untuk menghitung pulsa. Timer and their associated register. Microcontroller memiliki dua timer, yaitu timer 0 dan timer 1. Mereka dapat digunakan sebagai timer atau event counters. Baik timer 0 dan timer 1 memiliki lebar 16 bit. Microcontroller mengikuti arsitektur 8 bit. Masing-masing 16 bit diakses sebagai dua register terpisah, yaitu bit rendah dan bit tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zain atas penjelasannya. Tadi sudah disinggung-singgung register, kemudian telah disinggung register oleh Zain. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Murtisari Dewi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kita akan melanjutkan materinya yaitu timer atau counter register. Nah, ada 4 SPR yang terhubung dengan operasi timer atau counter ini. Yang pertama itu TMOD atau timer mode register, yang kedua TCON atau timer control register, TH0TL0 atau timer atau counter 0, TH1 TL1 atau timer atau counter 1. Nah, 2 pin 8051 terhubung dengan timer atau counter T0 atau timer 0 eksternal input, yaitu P3.4. Sedangkan T1 atau timer eksternal input, yaitu P3.5. INT0 dan INT1 juga digunakan untuk mengontrol timer atau counter itu sendiri. Selanjutnya adalah timer mode. Nah,
bit dalam register TMOD ini digunakan untuk memutuskan apakah timer itu digunakan sebagai generator penundaan atau manajer acara. Nah, jika kontrol atau timer itu sama dengan 0, maka digunakan sebagai timer untuk pembangkitan tunda timer. Sumber clock untuk membuat waktu tunda adalah frekuensi kristal dari 8051 itu sendiri. Nah, di sini ada tabel dari timer mode. Di sini apabila M1 0 dan M2 0, nah jika pasangan ini 00 atau mode 0, maka kapasitas maksimumnya itu adalah 13 bit timer mode. Nah, kemudian apabila pasangannya itu M10 dan M21 atau mode 1, maka kapasitas maksimumnya itu 16 bit timer mode. Sedangkan sebaliknya apabila M1-nya itu 1 dan M2-nya itu 0 atau mode 2, maka kapasitas maksimumnya itu adalah 8 bit auto reload mode. Nah, sedangkan apabila M1 dan M2-nya sama-sama 1 atau pasangan 1-1 yang biasa kita kenal dengan mode 3, maka akan split mode atau akan terus bertambah. Selanjutnya, nah di sini ada bit register. Nah, gen 0 mengaktifkan dan menonaktifkan timer 0 melalui sinyal yang dibawa ke pin INT 0 atau P3.3 tadi. Nah, counter 1, timer 0 beroperasi hanya jika INT 0 diatur. Nah, sedangkan untuk counter 0-nya, timer 0 beroperasi terlepas dari status logika bit INT 0. Nah, selanjutnya adalah C atau T1. Memiliki pulsa untuk dihitung oleh timer atau counter 1. Nah, untuk counter 1-nya, penghitung waktu menghitung pulsa yang dibawa ke pin timer 0 atau T0 atau di P3.5. Kemudian untuk counter 0-nya, penghitung waktu menghitung pulsa dari osilator internal. Untuk T0 M1 dan T0 M0, kedua bit ini memiliki mode operasional dari timer yaitu 0. Selanjutnya adalah register timer control atau TCON. TF1 bit secara otomatis diatur pada timer 1 overflow. Jadi itu langsung secara otomatis. Sedangkan TR1 bit mengaktifkan timer 1. Nah, apabila counter 1, maka pengatur waktu 1 diaktifkan. Dan apabila counter 0, maka pengatur waktu 1 dinonaktifkan. Untuk TF0, bit secara otomatis diatur pada timer 0 overflow. Kebalikan dari TF1 bit secara otomatis pada timer 1, ini juga berlaku sama dengan TF0 bit secara otomatis diatur pada timer 0 overflow ini. Untuk TR0 bit memungkinkan untuk timer 0. Nah, pada keadaan counter 1, timer 0 ini akan diaktifkan. Sedangkan pada keadaan counter 0, timer 0 ini akan dinonaktifkan. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Murti Sari Dewi atas penjelasan yang sangat mantap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhad Febrianto. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang timer 0 register. Register 16 bit dari timer 0 diakses sebagai bit rendah dan bit tinggi. Register bit rendah disebut TL0 dan register bit tinggi atau disebut dengan TH0. Seperti gambar di bawah ini ada TL0 dan TH0. TL0 ini diawali dari bit 0 sampai bit 7, sedangkan pada bit tingginya ini dimulai dari bit 8 sampai bit 15. Next. Pada timer 1 register ini hampir sama kayak sebelumnya pada timer 0. Pada register 16 bit dari timer 1 diakses sebagai bit rendah dan bit tinggi. Register bit rendah atau TL1, sedangkan pada register bit tinggi atau TH1, contohnya pada seperti gambar di bawah ini, terdapat TL1 dan TH1. TL1 ini dimulai dari bit 0 sampai bit 7, sedangkan pada bit tingginya dimulai dari bit 8 sampai bit 15. Next.
TMOD atau timer mode register, timer 0 dan timer 1 menggunakan register yang sama untuk mengatur berbagai mode operasi timer. Ini adalah register 8 bit dalam setiap kasus. 2 bit di bawah digunakan untuk mengatur mode pengatur waktu terlebih dahulu dan 2 bit atas digunakan untuk menentukan lokasi. Seperti gambar di samping ini terdapat timer 0 dan timer 1. Pada timer 1 ini dimulai dari bit 0 sampai bit 3, sedangkan timer 0 dimulai dari bit 0 sampai bit 3, sedangkan timer 1 dimulai dari bit 4 sampai bit 7. Pada gate ini digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan timer melalui sinyal yang dibawa kepada pin INT 0,1. Pada C/T-nya ini digunakan untuk penghitung timer. Jika timer 1 ini penghitung waktu, menghitung pulsa yang dibawa oleh pin T0. Untuk yang 0 digunakan untuk menghitung waktu, menghitung pulsa dari osilator internal. Selanjutnya ada T1, M1, dan T0, M0. Kedua bit ini digunakan untuk memilih mode bit. Pada T1, M1 ini digunakan untuk memilih mode bit 1, sedangkan T1, M0 ini untuk memilih mode bit 0. Next. Timer mode atau gate. Setiap timer memiliki cara untuk memulai dan menghentikan. Mulai dan berhentinya pengaturan waktu dikendalikan oleh perangkat lunak menggunakan instruksi. Contohnya instruksi SETB TRI dan CLR TRI untuk pengatur waktu 1. Selanjutnya ada SETB TRO dan CLR TR0 untuk pengatur waktu 0. Instruksi SETB digunakan untuk memulai, sedangkan instruksi CLR digunakan untuk menghentikan. Instruksi ini memulai dan menghentikan timer selama gate sama dengan 0 dalam register timer mode. Timer dapat dimulai dan dihentikan oleh sumber eksternal dengan membuat gate sama dengan 1 di register timer mode. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Farhad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ren. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini terdapat gambar dari timer 0 dalam mode 0 atau 13 bit timer. Nah, mode ini mengonfigurasi timer 0 sebagai timer 13 bit yang terdiri dari semua 8 bit TL0 dan 5 bit TL0 yang lebih rendah. Nah, akibatnya timer 0 hanya menggunakan 13 dari 16 bit. Jadi setiap pulsa yang datang menyebabkan bit register yang lebih rendah mengubah statusnya. Setelah menerima 32 pulsa, register ini dimuat dan dihapus secara otomatis. Sedangkan byte yang lebih tinggi atau TH0 bertambah 1. Nah, proses ini diulang sampai register menghitung 8.192 pulsa, yang setelah itu kedua register dibersihkan dan perhitungan dimulai dari 0. Selanjutnya ada timer 0 dalam mode 1 dengan 16 bit timer. Nah, mode 1 ini mengonfigurasikan timer 0 sebagai timer 16 bit yang terdiri dari semua bit dari kedua register TH0 dan TL0. Itu sebabnya ini adalah salah satu mode yang paling umum digunakan. Nah, timer ini beroperasi dengan cara yang sama seperti pada mode 0, namun ada perbedaan, yaitu register menghitung hingga 65.536 pulsa sebagai yang diizinkan oleh 16 bit. Lalu selanjutnya ada timer 0 dalam mode 2 atau auto reload timer. Nah, mode 2 ini mengkonfigurasi timer 0 sebagai timer 8 bit. Sebenarnya timer 0 ini hanya menggunakan satu register 8 bit untuk menghitung dan tidak pernah menghitung dari 0. Tetapi dari nilai arbiter atau 0 sampai 255 yang disimpan di register TH0 lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ada timer 0 dalam mode 3 atau split timer. Nah, mode ini mengonfigurasikan timer 0 sehingga register TL0 dan TH0 beroperasi sebagai timer 8 bit yang terpisah.
Dengan kata lain, timer 16 bit yang terdiri dari 2 register tersebut dibagi menjadi 2 timer 8 bit independen. Mode ini disediakan untuk aplikasi yang membutuhkan timer atau counter 8 bit tambahan. Dan timer TL0 ini berubah menjadi timer 0, sedangkan timer TH0 berubah menjadi timer 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, anggota kelompok kami yang terakhir. Di sini kita telah menjelaskan mengenai timer counter, kemudian pada microcontroller, kemudian timer mode, mulai dari mode 0 sampai mode 3, kemudian hubungannya dengan register. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.